Kalau yang serius itu tadi kan itu bisa main-main, tapi yang main-main itu nggak bisa serius, gitu. Halo Sobat Tenlung, welcome to Tenlung Official. Nah Sobat Tenlung, kali ini tebak nih aku lagi sama siapa? Yuk kita kenalan. Nah Sobat Tenlung, di samping aku ini ada Wahida Septia Budiani, ya kan? Salah satu anak muda Ponorogo. Sapa Sobat Tenlung dong. Halo Sobat Tenlung, perkenalkan nama saya Wahida Septia Budiani, biasa dipanggil Septi. Saya pelajar dari SMA Negeri 1 Ponorogo kelas 11, umur saya 17 tahun. Wah, masih sangat muda ya Sobat Tenlung. Nih gimana kabarnya Septi hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih hari ini. Kegiatan Septi ini sekarang apa aja sih? Kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk ikut organisasi, Kak. Jadi sekolah, terus les, terus organisasi, kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Oke, organisasi yang kamu ikutin tuh apa aja sih? Kalau di sekolah aku ikut organisasi OSIS. OSIS. Kegiatannya OSIS tuh apa aja sih? Khususnya di sekolah aku, SMA Negeri 1 Ponorogo, itu kan banyak event maupun di luar sekolah, di dalam sekolah itu banyak event, dan aku aktif dalam ikut organisasi event-event itu gitu. Oke, kan kegiatan OSIS tuh kadang itu kayak ada siswa lain yang di luar organisasi tuh kayak menyepelekan adanya OSIS. Gitu kamu sebel nggak sih? Sebenarnya nggak banyak juga sih Kak yang kayak gitu. Soalnya bisa dibuktikan juga kalau kegiatan OSIS itu menghasilkan event yang sangat besar gitu. Jadi banyak teman-teman yang tadinya itu menyepelekan kegiatan OSIS, terus itu sekarang itu mulai mengerti, oh ini hasilnya dari kerjanya pengurus OSIS gitu. Jadi kita tuh bisa membuktikan dari situ, membuktikan buat teman-teman kalau event kita itu besar, event kita itu bagus. Jadi mulai pudar sih sama orang-orang yang kurang memperhatikan, kurang mengakui adanya pengurus OSIS gitu. Nah, kalau kamu sendiri berarti sering dong yang di kelas itu izin gitu. Iya. Ya kan? Dispen iya gitu. Terus cara kamu ngerjain tugas tuh gimana kan? Padahal tuh menurut aku pribadi nih, yang di kelas tuh semua hal di kelas tuh pasti penting. Pelajaran tuh pasti penting, ketinggalan dikit aja kita udah nggak tahu materi itu gitu. Nah itu cara kamu tuh gimana? Sebenarnya itu susah banget antara bagi waktu pelajaran sama bagi waktu organisasi itu sebenarnya susah banget Kak. Dan ini aku ikut les supaya nanti kan kalau di sekolah itu dispen gitu, terus aku les itu masih ada dorongan, masih ada kayak kekangan, kamu tuh harus les, kamu harus belajar. Jadi waktunya itu sama rata gitu. Kalau nggak disamaratain nanti pelajarannya gimana? Kalau kita lebih fokus ke pelajaran malah fokus ke OSIS itu juga gimana gitu. Jadi harus balance gitu ya, harus imbang semuanya. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri nih, kalau kali ini aku suruh milih nih, OSIS atau tetap di kelas ngerjain tugas? Kalau aku sih OSIS sih Kak. Oke, kamu tetap ya? Tetap gitu, soalnya tugas itu bisa dikerjain dalam lingkup OSIS itu. Jadi kalau kita lagi rapat, kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu kan juga diberi tugas yang sama dari guru. Nah kita tanya ke teman itu atau minta ajaran apa gimana gitu. Oke. Kalau teman aku tuh dulu juga ada nih, yang OSIS tuh kayak tugas-tugasnya tuh kan OSIS kan dari banyak kelas nih, terus jadiin satu kan. Nah itu tuh tugasnya temennya belum dapet, yang di kelas belum dapet, dia udah dapet duluan. Kamu gitu nggak? Kadang-kadang gitu, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang juga biar aku belajar sendiri aja, biar kalau ulangan biasanya gitu, biar aku belajar sendiri aja, aku nggak dapat bocoran dari anak-anak dari kelas lain gitu. Oke, tapi seru loh dapat bocoran gitu, apalagi aku dulu tuh pribadi yang seneng gitu kan, satu circle tuh ada yang anak OSIS tuh. Iya. Itu dia udah dapat bocoran dulu, jadi ketika ngerjain ya udah kerjain aja, tinggal centang bocorannya gitu. Lebih ke tugasnya nanti habis ini, kalau habis ini teks pidato buat teks apa, buat apa. Jadi kita tuh bisa menyiapkan lebih matang lagi. Iya, lebih matang lagi. Lebih gitu. Bagus lagi. Iya. Kelas ini udah, kelas aku belum, berarti ini waktunya aku ini gitu. Oke, kan waktu kamu tuh sibuk banget nih. Kamu nongkrong nggak sih sekarang nih? Kan itu Senin sampai Jumat itu sudah full day banget, pulang jam 3, nggak mungkin banget kalau
habis jam 3 itu udah kumut-kumut banget, buat nongkrong itu udah jarang banget. Makanya Sabtu Minggu ini aku biasain buat nongkrong sama teman kalau nggak istirahat gitu. Jadi Sabtu Minggu itu kalau ada pelajaran atau ada PR atau apa itu aku nggak ngerjain. Aku ngerjainnya Senin sampai Jumat gitu. Oh, jadi PR-PR dimasukin dari Senin sampai Jumat. Kalau pusing udah pusing sekalian Senin sampai Jumatnya gitu. Jadi Sabtu Minggu aku harus free. Soalnya kalau nggak gitu nggak istirahat, Kak. Oke, benar juga ya. Otaknya nggak istirahat, nggak refreshing gitu, malah tambah pusing banget gitu. Iya, bener banget. Apalagi tugasnya anak SMA sekarang tuh banyak kan? Banyak banget, Kak. Banyak banget. Jadi nggak dulu sih. Jadi iya. aku dulu juga gitu kayaknya. Jadi sekarang jadi harus mengimbangi gimana gitu. Oke, kalau nongkrong sendiri kamu biasanya nongkrong sama teman kelas, teman OSIS atau teman apa? Ya, teman circle, teman kelas, teman SMP sama SD itu masih klub banget, gitu, masih temenan gitu. Masih. Kalau teman circle kamu tuh biasanya kayak apa sih? Sebenarnya aku nggak nge-circle sih, Kak, cuman lebih ke yang lebih deket-deket aja gitu. Jadi tapi kita sebut circle nggak apa-apa itu sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, ya cuman kan? tapi aku nggak terlalu menyirkel gitu. Kan ada kan yang menyirkel. Gitu. Oke, kalau aku pribadi sih anak circle banget sih. Oh gitu. Kalau nggak ada circle kayaknya nggak bisa berteman gitu. Kalau teman-teman circle-nya tuh dari mana, Kak? Teman circle tuh biasanya dari SMA. SMA tuh dulu kelas 10 itu aku mulai berempat. Kelas 11 jadi 6, kelas 12 jadi 10 orang. Sampai detik ini masih 10 orang. SMP sama SMA gabung gitu sih? Enggak, kelas 1 SMA. Beda-beda? Iya beda, jadi ambil satu gitu, terus jadi satu circle. Kalau circle kamu sendiri? Banyak juga sih, Kak. Kalau SD 6 orang, terus SMP berapa orang, SMA berapa orang, itu beda-beda. Nah, dengan circle ini tuh kita memudahkan buat reuni nggak sih, Kak? Nanti kalau kalau main teman-teman SMA ya udah ngundang circle-nya SD itu, terus circle-nya SMP itu, circle-nya SMA, jadi nggak pusing-pusing banyak orang banget gitu. Iya, betul banget. Apalagi tuh kalau menurut aku pribadi tuh circle tuh paling mempengaruhi di usia-usia yang sangat muda. Bener. Kamu sama pilih circle aja udah beda cerita di hidup ini, ya kan? Iya. Kalau kamu milih circle tuh circle yang harus gimana? Kayaknya yang pertama itu nggak terlalu baperan ya, kayak. Jadi aku sangat kayak kurang suka sama orang yang baperan gitu. Jadi di circle aku itu kebanyakan orangnya yang kayak pecicilan, gila-gilaan, kayak buat ketawa terus gitu loh, Kak. Oke, jadi SD sampai SMA itu aku emang cari teman yang kayak gitu. Nah, Sobat Denung semua, kan kita tadi habis ngomongin circle, pertemanan, organisasi. Kalau buat Septi sendiri nih, OOTD-nya Septi tuh suka yang OOTD gimana sih? Kalau dari aku sendiri ya, Kak, itu aku kurang memperhatikan OOTD. Jadi aku kurang peduli terhadap OOTD, tapi ya memakai baju-baju yang ada-ada aja gitu. Nah, jadi kalau ada tuh sekarang istilah-istilah di TikTok kayak cewek kue, cewek mamba, cewek bumi. Nah, aku tuh bisa tiga-tiganya. Kan ada teman aku yang bener-bener cewek mamba banget, cewek hitam-hitam. Ini sekarang aku pakai mamba kan. Nah, itu ada teman aku tuh yang cewek mamba yang nggak bisa jadi cewek kue, nggak mau pakai baju yang cerah-cerah gitu, nggak mau. Tapi aku bisa tiga-tiganya dan juga nggak terlalu memikirkan outfit. Kan ada teman aku yang sebelum pergi 2 hari sebelumnya itu udah mikir, wah ini bawahannya apa ya, ini matching nggak ya, ini jilbabnya apa ya. Aku nggak terlalu mikir kayak gitu sih, Kak, cuma yang sopan aja. Malah kalau keluar itu aku suka pakai sweater malah. Oke, jadi kamu lebih ke ya udah deh gue aja nih, senyamannya gitu ya? Iya, senyamannya. Oke, nyamannya kamu tuh lebih OOTD mahal atau OOTD yang low budget? Aduh, kayaknya low budget aja deh. Penting itu kayak aku lebih suka memilih yang bagus, kayak yang lucu apa yang gimana gitu, daripada yang harganya mahal. Oke, kenapa kamu nggak mau yang mahal tuh? Ya kalau ini aja yang murah aja udah bagus, udah nyaman buat aku pakai, terus kenapa yang milih yang mahal? Walaupun itu nggak kelihatan mahal sama harganya, itu harganya apa dipasang gitu kan, enggak kan? Iya, bener banget kan, harganya juga nggak nancep di itu, nggak kelihatan. Yang orang beda-beda ya, kayak ada yang cari itu harganya mahal, ada yang cari bentuknya lucu apa gimana gitu. Aku lebih suka lihat ke barangnya, kalau suka ya udah aku beli gitu apa gimana gitu. Kalau buat beli-beli OOTD nih, kamu nargetin nggak sih dalam 1 bulan tuh harus beli ini, atau yaudah deh sekenanya aja gitu? Kembali lagi aku tadi bilang kalau nggak terlalu memperhatikan OOTD, nggak target gimana Kak, cuman kalau aku lagi pengen atau aku lagi lihat-lihat, aku lagi ada event atau apa gitu, aku lagi kekurangan baju atau apa gitu, lagi baru cari. Jadi nggak
setiap bulan harus cari baju, harus lihat-lihat di Shopee atau gimana gitu enggak. Oke, kalau kamu sedikit unik nih dari cewek. Kalau belanja-belanja gitu kamu suka nggak? Kurang suka sih Kak, Wah, belanja aja kamu kurang suka. kurang suka. Oke nih, kalau perskincarean Nah. penting nggak buat kamu? Nah, dari OOTD itu tadi juga skincare itu aku juga beli sebutuhnya. Oke. Emang sih unik banget kan Septi teman-teman. Nggak beda dari cewek-cewek lain gitu. Pick me girl. Bisa-bisanya. Gini. Iya, kamu juga tahu ya kan yang itu. Di FYP. Iya betul. Itu kamu berarti juga nggak terlalu memperhatikan perskincarean. Memperhatikan karena emang skincare itu penting kan Kak ya, buat apalagi kita perempuan gitu. Jadi ya cuman nggak banyak-banyak, cuman ya dasar-dasar aja kayak sunscreen kayak gitu. Nah kalau make up itu juga yang seperlunya aja. Jadi kalau teman-teman semua di usia aku yang teman-teman itu bisa make up, aku ini masih pemula banget gitu. Oh masih mau menjajaki dulu. Jadi kalau ada event kalau ada event ulang tahun atau apa gitu, aku minta tolong temen aku buat make upin aku. Jadi aku nggak bisa make upin aku sendiri. Oke. Sebenarnya aku pengen banget belajar sih Kak. Kalau gampang make up itu, bisa make up sendiri itu gampang kan Kak. Kalau ada event apa make up sendiri. Juga menghemat budget juga. Iya betul banget. Apalagi mau kemana-mana tinggal dandan, tinggal dadap kaca, dandan gitu. Kalau menurut kamu nih, standar kecantikan di negara kita ini sekarang itu lebih OTD atau face muka? Kayaknya lebih ke OTD nggak sih Kak? Soalnya ini banyak banget teman aku yang itu dulunya itu OOTD-nya itu belum sebagus sekarang. Itu membuat aku bisa lihat perubahan dari dia. Padahal itu mukanya juga gitu-gitu aja gitu. Oke. OOTD itu menolong banget gitu. Iya sih, ya bukannya kita ngomong jelek sih ya. Enggak, tapi kayak kalau dipakai OOTD yang bagus, yang benar, rapi. dari yang minus 6 jadi plus 6 gitu kan. Iya benar. Terus OOTD itu juga nolong banget dari segi penampilannya buat datang ke acara gitu loh Kak. Kayak OOTD itu sekarang itu dipandang banget gitu. Jadi kalau datang, wah OOTD-nya bagus. Lewat gitu, wah OOTD-nya bagus ya, kayak sekarang itu kayak semua dipandang mata yang dilihat dulu gitu loh. Kita agak aneh dikit gitu dikirain freak gitu. Iya. Kalau OOTD-nya macem-macem gitu kayak dipandang gitu. Padahal kan semua orang memiliki selera dan tipikat masing-masing gitu kan. Jadi kumpul gitu, datang itu yang diperhatikan pertama kali, OOTD-nya bagus ya, wah OOTD-nya, wah cewek gue nih, wah cewek mama hari ini gitu. Belinya di mana? Spill keranjangnya dong gitu kan. Spillingnya dong gitu kan. Nah buat kamu sendiri nih, pernah nggak kena judge temen gara-gara tidak memenuhi standar kecantikan yang ada itu gitu? Kalau dari sekarang sih aku masih belum pernah ke judge gitu sih Kak. Kayak cuman teman-teman ya ngalir aja gitu. Kalau teman-teman ikut menekuni OOTD tadi, tapi aku tidak, itu ya aku diajarin sama teman aku. Terus kayak gimana, tapi nggak sampai ngejudge gitu. Kayak, kamu pakai ini loh, kalau kamu pakai ini, kamu nggak matching. Jadi ya cuma diajarin gitu, nggak di-judge sampai nggak di-judge gitu. Tapi itu kadang-kadang anak zaman sekarang tuh kalau kita nggak memenuhi standar kecantikan yang mereka bicarakan dan mereka pikirkan tuh kita dianggap remeh, dianggap rendah gitu. Nah kalau seumpama aja kamu itu terkena judge itu, gimana cara kamu nanggepin orang itu coba? Diri sendiri itu punya kepercayaan diri ya kayak. Jadi kalau menurut aku kalau kita percaya diri, kita ngomongin ke teman itu yang ngejudge itu tadi, kayaknya teman yang ngejudge itu tadi jadi ngejudge gitu. Jadi diri sendiri itu punya branding masing-masing. Jadi kalau aku itu gini, kamu gitu ya terserah gitu. Lebih ke bodo amat sih. Iya benar. Harus gitu kan ya kita hidup di dunia ini. Soalnya kalau hidup mikirin omongannya orang itu susah banget Kak. Aku hidup itu nggak cuma nyenengin kamu gitu. Bener, kita kayak aku perlu nyenengin diri aku sendiri. Iya benar. Kalau kamu sendiri, cara nyenengin diri kamu tuh apa? Sebenarnya tuh banyak banget ya hobi aku itu. Ada yang kalau aku waktu luang-luang gini aku ada nongkrong sama teman, terus traveling, terus ada nonton film juga. Sama satu lagi hobi aku paling aku sering lakuin tuh ngobrol sama orang tuh aku suka. Oke, berarti kamu hampir sama ya sama aku. Kita ketemu orang, kita harus ngobrol. Harus.
Ya kan? Daripada diem itu naikin mood juga Kak. Terus kita bikin bercanda orang, bikin Iya. apa-apa itu sama orang lain kayak menambah gitu loh. Iya. Ya kan, mood Iya, booster kita seharian juga. jadi naik Iya. gitu. Apalagi kalau dua arah. Dua arah, kamu nanya terus aku jawab, terus aku tuh juga bisa mendengar gitu, mendengar apa kamu cerita apa gitu, aku suka banget. Sampai ada yang nyaranin aku tuh cocok jadi psikolog katanya. Emang kayak kita tuh kayak suka banget harus bersosialisasi sama banyak orang Iya, kan. benar-benar. Oke. Kayak itu ini aku jurusan IPA kan, tapi yang direkomendasikan itu jurusan IPS semua, soalnya sosial. Iya, aku lebih ke sosialnya, nggak ke alamnya. Kayaknya aku dulu juga IPA. Kayaknya kita beda jurusan gak sih? Harusnya kita masuknya ke IPS gitu. Iya, benar-benar. Dari cara kita berpikir, cara kita berbicara gitu kayak mencerminkan anak-anak IPS gitu. Lebih terjun ke sosial daripada ke IPA. Kayak bersosialisasi sama orang tuh seneng. Ngomongin sesuatu hal yang besar tuh seneng. Biasanya ngomongin apa sih yang paling kamu seneng? Kalau aku pribadi tuh ngomongin politik, negara. Itu tuh atau masa-masa kasus yang lagi happening gitu tuh aku suka banget gitu. Akhir-akhir ini tuh kan ini udah kelas 11 kan. Dan ini akhir-akhir ini teman-teman aku tuh lagi bahas jurusan apa yang mau kamu ambil gitu. Dan sekarang itu masih belum menemukan jurusan apa yang cocok sama aku Kak. Jadi pusing, itu bikin pusing. Pusing banget. Itu bikin pusing. Aku jujur itu berbulan-bulan itu mikir. Sampai akhirnya ya kegagalan yang menemuiku. Ini dari kelas 10 aku udah mikir, kelas 11 ini mulai ketar-ketir Kak, belum nemu juga. Soalnya ada banyak banget yang suka gitu tapi nggak bisa terus gitu. Oke, kalau untuk traveling nih, kamu tadi kan juga bilang kalau traveling juga. Traveling biasanya kemana kamu? Sebenarnya ada orang yang ngajak aku mau kemana pun itu aku pinter banget nyesuaiin diri Kak. Jadi ya kamu ajak ke alam gas, kalau di sosial-sosial sama teman-teman gitu nongkrong-nongkrong itu juga gas. Jadi ngalir aja gitu Kak. Kitanya aja gitu. Kalau me time gitu suka nggak sih kamu? Aku nggak suka me time. Kan sepi gitu. Dari tadi aku bilang kalau aku tuh suka sosial, suka ngobrol sama orang. Aku jarang banget keluar sendiri. Kalau nggak ada temen ya udah nggak jadi keluar. Lebih baik ngobrol sama keluarga gitu. Oh, kamu berarti emang bener semuanya gitu. Harus banget kan kita. Kalau di motor tuh kan biasanya di motor tuh kayak kita aku pribadi tuh suka nyanyi gitu kan, aku berisik banget gitu. Kamu juga gitu? Iya, kadang juga. Iya kan? Kayak kadang di lampu merah itu aku berhenti dan aku masih nyanyi. Terus dilihatin, terus aku diem. Aku malu. Sampai kayak sindrom gak sih? Kamu pernah gak kayak sindrom TikTok gitu? Iya. Gerakannya apa itu di motor kita lakuin, udah gak tahu itu. Yang aku pikir tuh kalau aku, yaudah aku gak kenal lu semua. Gue di jalan, yaudah lu ketemu gue di jalan aja gitu. Yang bahaya di lampu merahnya itu Kak. Nanti kalau tiba-tiba gitu terus jadi pandangan orang-orang. Iya kan pernah, gara-gara aku punya sifat itu tuh aku pernah di lampu merah terus sampai ada mas-mas gitu bilang, Mbak kenapa hati-hati gitu. Terus gitu kayak awkward gitu gak sih? Kamu pernah itu? Itu aku tuh kayak nyanyi terus berarti aku kayak gini-gini, cuma tanganku juga gini-gini aja. Terus tiba-tiba aku bilang hati-hati. Iya kayak udah sindrom. Oh iya ya gue lupa gitu. Kamu sendiri pernah gak kayak saking excitednya sama suatu hal, saking kamu tuh kayak lupa gitu terus sampai digituin gitu? Iya nyanyi, aku biasanya nyanyi di lampu merah itu nggak, karena aku di jalan itu nggak denger kan nyanyi. Di lampu merah itu berhenti kan itu sepi Kak. Ya udah itu pas nyanyi di situ terus itu agak keras juga terus ditengok dari depan itu ditengok. Ini kenapa kayak gitu. Sampai kita kayak sampai aku diem. Itu bukan aku sih, bukan aku, sumpah itu bukan aku gitu kan. Sampai itu mas-masnya tuh ya, aku dulu tuh mas-masnya sampai ngikutin gitu loh di belakang gitu, apa ini orang mau ngapain gitu. So, aku terus langsung ambil gas banter, pokoknya harus cepet-cepet sampai rumah gitu. Malunya itu yang nggak bisa kita tutupin gitu loh. Terus kalau hal apa yang kalau malu, bahas malu nih ya, apa yang pernah memalukan dalam hidup ini menurut kamu? Sebenarnya aku ngelakuin hal-hal malu itu kurang banget ya kayak, jadi nggak malu-maluin dia kayak di depan teman-teman, kayak buat ketawa teman-teman. Kadang itu aku melakukan hal-hal malu-malu itu hanya di depan kalian. Jadi teman-teman kalau nge-video itu aku nggak suka. Oh, oke. Jadi kalau hal-hal aneh yang di video sama teman aku terus nanti disebar ke sosial media, misalnya di second akun atau gimana gitu, aku tuh kurang suka, soalnya jadi teman-teman dia itu ngelihat aksi aku gitu. Jadi aku malu gitu. Kalau kamu sendiri aktif nggak di sosial media? Aktif sih, kamu lumayan aktif di Instagram. Instagram itu berarti masih sering. Punya second akun nggak? Punya dong.
Aduh, ini orang ke 1000 berapa yang datang ke sini dan semua memiliki second akun Sobat Tenlu. Sobat Tenlu yang setiap hari nontonin Tenlu Official nih pasti tahu beneran itu semua orang yang kesini aku tanyain punya second akun, punya. Coba sekarang buat Septi aku tanyain, guna second akun tuh apa? Kalau orang-orang lain itu buat second akun itu buat bucin atau buat apa gitu ya Kak. Kalau aku itu buat nge-vlog. Diri aku sendiri itu kalau lagi event, kalau lagi sama temen, kalau nggak nge-video, nggak nge-vlog kayak gitu, kurang. Tapi juga nggak mungkin aku ngupload nge-vlognya itu di first akun, itu nggak mungkin banget. Karena jangkauannya first akun itu kan luas banget ya Kak ya. Jadi yang ya hanya yang bisa lihat itu ya orang-orang terdekat aja gitu. Oke, Nge-vlog, berarti emang "Hai mereka guys." gitu ya. Jadi aku lagi ke kantin, "Hai guys, jadi ini ada teman aku. Hai guys, aku ke video-video random aja gitu Kak. Padahal kalau kayak gitu bisa menghasilkan uang loh Septi. Coba kamu masukin ke YouTube nih. Bayangin, kamu masuk ke YouTube, kamu nge-vlog sana sini, kamu makan, kamu main random gitu aja. Iya. Sepertinya meningkatkan sih. Sebenarnya iya sih. Menghasilkan cuan-cuan yang sangat berarti untuk kita-kita ini. Tapi ini aku ngupload aja di second akun, nggak berani ke first kok. Tenang. Emang itu proses, namanya proses dalam hidup kan. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri kamu plus atau masih kurang nih? Plus banget sih Kak. Plus banget. Tapi kalau buat sosial media masih. Kecuali kan itu nge-vlognya itu sangat-sangat random, sangat-sangat kegilaan gitu ya Kak ya. Jadi kalau untuk ke first itu kurang, wibawanya nanti berkurang Kak. Oke. Yang penting emang wibawa ya kan. Kalau aku pribadi mah dulu gitu, aku kayak kamu, kayak apa-apa tuh harus sekarang tidak seperti itu, lebih ke meningkatkan personal brandingku gitu, mencintai diriku sendiri. Jadi first akunku tuh ya udah sesuatu yang random aku post, sesuatu yang menyenangkan aku post. Pokoknya semua aku lakuin tuh aku post gitu. Sebenarnya sesering itu juga sih Kak aku ngepost ke first akun, tapi nggak sesering yang nggak jelasan di second gitu. Lebih ke ya lebih terarah sih kadang. Lebih sopannya yang di first, terus lebih randomnya ke second. Lebih brutalnya itu di second akun ya kan. Yang aneh-aneh nggak masuk akal udah masukin situ aja. Tapi aku nggak tipe orang-orang yang masukin second itu orang-orang terdekat aja sih Kak. Orang yang aku kenal aku masukin gitu. Jadi emang kayaknya mereka udah tahu aku gitu kan. Iya. Tahu real life kita gitu, kehidupan asli kita gitu. Karena sebenarnya second akun itu kan banyak orang yang nganggap itu rahasia atau gimana gitu Kak. Ini buat akun spam lah intinya gitu. Biar kesimpan gitu ya kan. Akun spam aku juga ingin lihatin ke banyak orang, tapi nggak semua orang di first akun aku juga gitu. Iya bener banget, apalagi zaman sekarang tuh anak-anak seumuran kamu nih ngomongin mental mulu nggak? Mentalnya itu lagi nggak baik-baik aja ini. Ya kan, udah sangat ketebak ini saya. Ini tuh ya aku tuh sampai scroll TikTok, scroll apa, teman-teman yang datang ke sini itu semua selalu membicarakan perihal mental. Sebenarnya nih aku mau tanya, mental anak muda sekarang tuh kenapa? Ada masalah apa gitu? Sebenarnya yang paling banget tertekan itu ya pelajarannya di SMA Kak. Itu nggak 1, 2, nggak harus, itu harus 20 kalau nggak itu mata pelajaran itu harus balance semua. Jadi harus bisa semua gitu. Kalau iya sih emang kita tuh nggak dituntut untuk bisa semuanya. Tapi kalau satu aja yang turun deras itu juga mempengaruhi nilai kita gitu. Apalagi untuk UTBK, untuk SNMPTN kedepannya milih jurusan itu kalau ada satu yang anjlok itu udah mempengaruhi banget gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menyamaratakan atau enggak kalau meninggikan semuanya nilainya gitu. Bener, berarti semua itu penting, sangat-sangat penting ya kan. Terus kalau kamu sendiri, mental kamu udah aman belum? Kayaknya aman-aman aja sih. Kalau sebenarnya nggak aman kalau aku nggak enjoy sama kehidupan aku. Jadi aku setiap hari itu berusaha menikmati hari-hari aku pada saat itu juga. Jadi hari ini kalau mau ke sini atau kalau mau ke sekolah, aku harus sekolah. Emang ini waktunya sekolah. Jadi aku enjoy aja gitu. Jadi kalau gitu bisa membuat mentalnya itu nggak down. Mentalnya itu sehat kayak ya emang ini harus kewajiban aku, ini kewajiban aku sekolah, emang ini kewajiban aku rapat OSIS, ini kewajiban aku gitu. Jadi aku melakukan itu ngalir aja gitu Kak. Emang ya sekarang tuh kayak dikit-dikit dibawa ke mental. Aduh mental health aku terganggu ya kan. Aduh keganggu nih mental health aku, aduh mental aku tuh gini nih. Mendiagnosa dirinya mereka sendiri ya kan. Apalagi itu
nggak cuman masalah dari sekolah kan, ada teman-teman aku yang kan aku sering banget nih jadi curhatan, jadi dijadian teman curhat sama teman-teman aku. Dan teman-teman aku itu masalahnya ternyata nggak cuman di sekolah aja, ditambahin di rumah, ada yang gini gitu di rumah masalahnya tuh banyak, jadi cerita ke aku. Jadi mentalnya itu kasihan banget Kak sebenarnya kayak gitu tuh. Iya sih, emang Dari sekolah, dari rumahnya juga dapat masalah. masa pembentukan nggak sih ini tuh? Iya. Kayak dikit-dikit bikin story galau nggak sih? Kamu suka nggak story galau gitu? Enggak. No, berarti kamu No. tipikal ngapain bikin story galau Iya, gitu? Makanya second akun aku biasanya yang teman-teman aku buat story galau, aku buat nge-vlog semua ya, buat kayak hai guys, jadi kayak mencukai diri kita sendiri terus. Kamu ketawa sendiri nggak sih kalau liatin video kamu gitu? aku nggak mau sama ada orang yang nge-replay story aku di hadapan aku, itu aku nggak mau. Jadi kalau suara aku kedengeran dia lagi mainkan story aku second akun, aku suruh berhenti gitu. Jadi aku nggak mau denger suara aku ye gitu. Sama tahu, aku juga gitu, kayak apapun video yang aku buat, apapun yang aku tidak mau mengulangi 2 kali mendengarkan. Itu Satu kali video aku alay. udah bagus nih kayaknya, terus aku storyin ke teman aku, lihat nih bagus nggak ya kira-kira gitu. Ya udah, habis itu udah aku nggak mau nonton lagi, kayak ini aku malu lihat diriku sendiri gitu loh. Sampai kadang-kadang ada teman-teman itu yang lagi ngusilin aku, terus story aku itu diputer berkali-kali gitu Kak di hadapan aku, jadi bikin marah gitu. Bikin jengkel gitu kan ya. Nggak suka banget dengar suara aku sendiri. Bisa-bisanya kamu. Oke, kan suara kamu bagus nih. Menurut aku suara kamu kayaknya dalam pembawaan kegiatan tuh kayak MC atau bawa berita gitu, kayaknya tuh cocok gitu. Kamu suka nggak sih kayak gitu tuh? Iya, dari kelas 10 mungkin, dari SMP atau kalau enggak jadi MC terus Kak. Kalau ada kegiatan apa di lingkungan rumah, kegiatan event OSIS itu tadi, aku jadi MC. Terus sama kemarin baru ikut lomba news anchor juga, pembawa berita. Oke, news anchor itu apa sih? Pembawa berita itu tadi. Oke, pembawa berita. Sekarang dapat berapa? Juara berapa? Kemarin itu masih 5 besar, dan tanggal 16 Desember ini insya Allah ke Surabaya buat diseleksi lagi juara 1, 2, 3. Oke, buat Sobat Tenung minta doa ke Sobat Tenung dong. Minta doa Sobat Tenung supaya kamu mendapatkan peringkat 1. Amin. Minta doanya ya teman-teman. Dari 5 besar itu aku ke Surabaya bisa dapat juara 1. Kalau nggak 2, kalau nggak 3 gitu. Jangan kalau nggak tetap 1 itu aku Satu mau. aja gitu. Mewakili Ponorogo nggak sih itu Iya, termasuknya? Ya kan, oke, aku semoga Safety dapat juara 1. Nanti balik lagi ke Tenung bawa itu ya. Bawa juaranya, bawa pialanya ya. Amin. Tunjukin ke kita ya. Kayaknya seru banget. Kalau MC gitu kamu lebih tipikal MC yang fun atau MC yang serius atau MC yang apa gitu? Itu tergantung eventnya ya Kak ya. Kalau ada event sekolah yang sangat formal banget karena ada sambutan-sambutannya, kayak ada upacara bendera gitu. Terus ada juga yang MC ulang tahun, ada MC yang fun gitu. Bisa semua sih Kak, tinggal kondisinya gimana gitu. Aku bisa menyesuaikan semuanya. Apalagi kalau yang upacara pendopo kemarin, itu kan harus formal banget. Jadi aku pernah itu Kak, ke MC pendopo, itu disuruh nge-MC upacaranya itu. Nah itu kan harus formal banget, kayak yang ada di Istana Merdeka gitu Kak. Nah itu aku bisa menyesuaikan. Kayak seru gitu nggak sih? Aku pribadi kan juga ikut MC itu. Di daerah aku pasti juga, tapi temanku ada tuh yang ngejudge aku gini. Ya mungkin mereka belum kenal atau belum tahu tuh. Aku tuh sebel banget ketika mereka bilang, udah kamu tuh MC-nya MC bercanda, kamu nggak bisa MC yang serius. Formal. Karena tetangga aku takutnya mereka melihat aku udah ketawa gitu loh. Gitu. Padahal tuh udah terbiasa, malah kebiasaan yang formal daripada yang non formal gitu. Tapi kalau di daerahku aku tuh terkenal sama yang non formal yang bercanda, yang apa-apa. Tapi kalau di kan aku juga ikut MC di daerah lain gitu. Nah itu aku kebiasaan yang formal, kayak ya udah itu bawa yang kayak suara apa? Ada yang pernah bilang gini nih ke aku, kamu suaranya kayak pembawa kereta api gitu kan? Oh iya kan bener, kereta api gitu, ada gitu. Tapi kayaknya seru juga kan ya. Iya. Terus kamu next ada nggak sih mau acara survive gitu sama hidup kamu gitu? Kayak aku kan gini nih, kalau aku pribadi survive sama hidup aku, contohnya
aku gagal terus, tapi aku mencoba survive, belajar sana sini, main sana sini, mencoba hal-hal baru nih dalam hidup aku. Contohnya MC tadi itu salah satu contoh aku survive ke hidup aku gitu. Kalau sekarang itu kan mumpung aku masih SMA, aku mempunyai prinsip kalau selama masa SMA ini aku tuh nggak cuman belajar, nggak cuman menekuni pelajaran-pelajaran yang ada, tapi aku harus cari pengalaman yang sebanyak mungkin untuk nanti kalau tua itu bisa cerita ke anak, misalkan ke adik-adik atau gimana gitu. Jadi aku mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan OSIS itu, terus aku ada les juga, terus ada acara lomba news anchor itu tadi, terus MC di berbagai nanti bisa jadi suatu cerita yang bisa diceritakan nantinya gitu. Oke, itu jadi cerita sangat panjang ya kan. Sangat panjang Untuk gitu. Anak-anak kita nanti, mama dulu pernah gini loh. Iya, gitu. mumpung SMA ini kan udah mau selesai, ini udah kelas 11, jadi aku harus mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya buat nanti bisa diceritain gitu. Oke, kalau kamu sendiri itu kegiatan yang sampai detik ini menurut kamu sangat berharga sekali dalam hidup kamu tuh apa? Kegiatan apa ya? Apa semua kegiatan berharga nih? Semua kegiatan berharga sih Kak. Aku suka ngalir aja kegiatan apa. Kalau lagi banyak banget kegiatan jadwal-jadwal gitu, aku tuh suka nggak mikirin jadwal-jadwal aku ke depannya. Jadi kalau lagi padat banget, ya udah kalau hari ini ada jadwal ini, ya udah aku tekuni jadwal yang ini. Aku belum mikirkan. Kecuali kalau ada waktu luang, jadi aku bisa mikir dulu jadwal-jadwal yang ke depannya. Jadi kalau jadwalnya padat banget, aku nggak mikir jadwal besoknya itu apa. Cuman kalau hari itu aku mikir jadwal besoknya apa, itu malah nggak fokus di hari itunya. Jadi aku harus fokus hari itu, selesaiin dulu, nanti baru mikir besoknya gitu. Besok dipikir besok aja gitu. Oke, berarti apa yang di depan aku kerjain yang enggak itu mikirnya agak santai dulu aja santai dulu. Nggak santai sih Kak, sebenarnya itu melakukan fokus yang ke ini dulu aja, mikirnya yang ini dulu aja. Ya cepat selesai gitu nggak sih? Iya. Soalnya suka nggak fokus. Nanti kalau aku mikirkan jadwal-jadwal aku besok, aduh besok gimana ya, padahal di situ aku ada ulangan gitu. Ulangan aku udah bubrah banget. Kalau aku mikir besok ada apa gitu. Udah pusing banget kan ya. Oke. Kalau next ke depan nih, rencana kamu apa nih? Kan sekarang kelas 11. Rencana kamu ke depannya apa? Sekarang lagi bingung banget milih jurusan sih Kak. Lagi ini les juga, mau cari-cari rekomendasi jurusan apa sih Kak yang cocok buat aku. Kalau menurut Kakak nih aku jurusan apa nih Kak? Kayaknya ilmu komunikasi nggak sih? Semuanya nyalakan itu sih Kak. Psikologi kayaknya kamu juga suka. Iya benar. Tipikal kayak gini nih. Iya, terus banyak banget juga yang ngerekomendasiin itu psikolog, kalau enggak ya ilmu komunikasi. Tapi itu kembali lagi jurusan IPS, sedangkan aku anak IPA. Tapi tahun ini kayaknya UTBK-nya nggak ada IPA IPS ya Kak ya. Kurang tahu sih kalau yang tahun ini. Kalau tahun kemarin masih kan. Tahun ini kakak kelas aku ini udah nggak ada IPA IPS, jadi kayak penalaran terus literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Kalau aku dulu UTBK tuh ya ada sosum, saintek sama campuran. Aku ambil yang campuran. Ternyata gagal Besti. Udah nih jangan ngomongin gagal-gagal mulu nih. Nah, jadi kok sedih banget ya hidup aku gitu. Ngomongin masa depan nih. Kamu itu udah ada banyak tabungan belum nih? Kalau tipe-tipe yang menabung di bank itu aku enggak sih Kak. Aku punya tabungan itu di rumah, aku simpen sendiri gitu. Nanti dan juga aku tuh jarang banget ngambil tabungan itu. Dan ini tabungan aku ya udah. Gitu. Untuk penghasilannya tuh kayak nabung tuh dari mana? Kamu dapat uang nabung? Dari uang saku. Uang saku setiap hari gitu. Wah, uang saku lumayan nggak nih dari mama papa nih? Lumayan, cukup lah, alhamdulillah. Cukup, alhamdulillah. Kamu udah berpenghasilan belum sih kalau sekarang ini atau masih orang tua dulu gitu? Belum sih Kak. Dulu tuh aku sempat coba jualan tapi nggak besar-besar banget, cuma jualan sekedar gitu di sosial media. Aku memanfaatkan sosial media Fun. Terus sekarang udah enggak. Kenapa kok enggak gitu Ki? Soalnya membagi waktu sama kegiatan-kegiatan aku ini susah banget Kak gitu. Jadi kalau nggak menekuni banget itu kayaknya susah banget. Kalau dulu kan itu apalagi COVID itu kan udah gabut banget. Aku buat ini deh, aku buat jualan ini deh, memanfaatkan sosial media ini deh daripada gabut gitu. Jadi kalau waktu luang aja sih Kak. Sebenarnya tuh
Aku mau ngasih tahu nih ke kamu. Sebenarnya tuh akun sosial media tuh sangat penting untuk meningkatkan branding pada diri kita. Bayangin kita berdua ketemu di sini gara-gara Instagram. Oke, gara-gara Instagram, gara-gara sosial media ya kan. Kalau menurut aku 1-2 tahun lagi nih, kamu ketemu gak usah 1-2 tahun, berapa bulan lagi nih. Kalau kamu nekunin lagi, kamu meningkatkan lagi, sebenarnya kamu juga menjadi salah satu digital marketing gitu loh. Dalam sosial media ya kan. Sekarang banyak banget ya Kak digital marketing. Iya, digital marketing tuh sangat banyak banget dan sangat penting gitu. Selebgram gitu kan juga mendapatkan uang dari mereka ngendorse, cuma bikin video gini aja nih, bawa produk gitu kan, terus bikin konten sama produk apa sama apa gitu kan langsung gitu. Iya. Kamu nggak pengen apa dapat uang cuma guys nih aku lagi bawa produk ini nih gitu. Pengen banget Kak sebenarnya. Terus ada teman aku itu yang itu udah menekuni banget kayak menekuni digital marketing itu, memanfaatkan banget dan sekarang itu sampai bisa beli handphone sendiri. Kamu pengen kan? Pengen banget sebenarnya. Nah, maka dari itu kita belajar bareng-bareng. Next kita belajar bareng-bareng sama teman-teman yang lain, sama sobat-sobat Tenlung yang lain, digital marketing, cara meningkatkan uang gitu loh, biar kita punya penghasilan. Iya. Ya kan, penghasilan kita biar makin banyak gitu, apalagi Besti. Sekarang itu kan banyak banget kebutuhannya, apalagi SMA, waduh. Kamu habis naik SMA, lulus, kebutuhan kamu naik 3-4 kali lipatnya. Gak bisa bayangin deh, ini aja udah banyak banget. Terus nanti gimana kalau lulus SMA gitu. Bener banget. Next kita bikin komunitas belajar bareng-bareng digital marketing sama teman-teman yang lain. Setuju nggak kamu? Setuju banget. Setuju. Ajak tuh Sobat Tenlung biar mau tuh. Oke, jangan lupa gimana ngajak ini? Ini ajak aja bilang gitu, Sobat Tenlung, kalian ikutin yuk komunitas kita gitu. Ikutin yuk komunitas kita. Nah, jadi nanti kita belajar bareng-bareng tentang digital marketing. Jadi aku juga belajar, kalian juga belajar gitu. Jadi sama-sama tahu. Iya, aku juga sama-sama tahu. Kita sama-sama belajar, sama-sama merangkul. Terus kita habis bikin komunitas, kita bantuin tuh UMKM yang ada di kota kita biar makin berkembang menggunakan digital marketing. Semua tuh sebenarnya semua itu menggunakan dunia digital. Iya nggak sih? Setuju nggak sih kamu? Bener banget. Kalau di sekolah kamu sekarang nih, boleh nggak sih bawa HP gitu? Boleh Kak, karena gimana ya, kita tuh sekarang itu udah sedekat-dekatnya sama dunia digital. Nah, kalau lagi pergi kemana nggak bawa HP itu kan pasti waduh, itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Maka dari itu di sekolah itu nggak bisa kalau nggak bawa HP. Jadi pembelajaran pun itu juga membutuhkan banget HP. Apalagi sekarang ulangannya, ini PAS aku ini lagi PAS kan kayak itu juga pakai dunia digital, pakai internet juga. Ya kan, semua itu menggunakan digital. Kalau kita ketinggalan dunia digital, kita udah ketinggalan waktu dan posisi yang udah digapai orang lain gitu ya kan. Selain itu juga di dunia digital itu sangat-sangat memudahkan kita nggak sih Kak? Kayak daripada susah-susah. Iya, gitu. Kamu beli makan tinggal buka HP, iya bener. makanannya sampai. Mau kemana nggak ada doi, nggak ada pacar yang nganterin, Pak Gojek masih ada nih gitu kan. Di hujan badai diterjang tetap makanannya datang ke rumah gitu kan. Mau kemana-mana nggak perlu sama pacar, udah sama Pak Gojek. Emang sangat membantu ya kan digital itu. Ngomongin soal doi nih, kamu udah punya doi belum? Waduh, lagi kosong ini Kak. Kosong, kok bisa kosong ini? Lagi nggak malas sih, cuman lagi belum menemukan lagi belum menemukan kenyamanan gitu. Emang yang dulu kamu pernah disakitin apa nih sama yang baru-baru belum menemukan kenyamanan nih? Dulu gimana ya, sekitar 1 tahunan itu aku ada pacar tapi toksik gitu kan. Wow, toksiknya seperti apa ini? Aduh, sebenarnya definisi toksik itu nggak jauh-jauh ya Kak, cuman dibilang ngekang itu udah bener-bener toksik banget. Dan ya udah dari 2 tahun itu aku memutuskan sekarang itu masih deket sama orang aja, nggak kepacaran gitu. Jadi deket sama orang itu milih-milih banget gitu. Oke. Jadi emang toksiknya tuh toksik yang ngekang gitu. Sebenarnya banyak banget sih, cuma toksik aku yang toksik yang ngekang banget gitu. Kayak itu kan juga menghambat keaktifan aku, menghambat aktivitas aku di sekolah,
menghambat aktif aku di luar sana, kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Itu pacar apa kok nggak mensupport kegiatan pacarnya, tapi Iya kan, kayak sebel gitu kan, kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh. Heh, lu tuh siapa? Mak gue aja kayak gitu, ya kan? iya benar. Bener, apalagi aku tuh, kalau aku sih trauma terbesarku tuh manipulatif, cowok manipulatif. Pernah gak sih kamu manipulatif? Kalau aku pribadi manipulatifnya dia yang nyakitin, tapi dia yang Merasa keluar-keluar. disakitin. Dia yang paling disakitin. Mm-mm. Astagfirullahaladzim, nih lihat mata kamu gitu. Disakitin siapa gitu. Ini kayak dia tuh sampai dia tuh akun TikToknya FYP juga. Pasti masuk di tempat kamu kayaknya nih. Siapa Banyak, nih? banyak pokoknya itu. Ini tuh orang manipulatif banget sih gitu. Galau-galau gitu Kak. Enggak sih, dia lebih mamerin pacarnya yang sekarang. gitu. Seolah-olah apanya gitu lah, paling victim Paling juga, victim. manipulatif juga gitu. Kamu pernah gak sih digituin gitu? Kalau digituin belum pernah sih Kak. Kayak Jangan belum. Gak usah. Enggak pernah. Iya kan? Oke, salah. Gak usah pernah. Gak usah pernah. Gak enak banget sampai ini tuh gini banget. Tapi sebenarnya kalau gitu nggak usah nunjukin kecemburuannya Kak. Iya betul. Aku nggak pernah bikin dia nyindir-nyindir dan lain-lain. Aku nggak pernah bikin story. Santai aja, kayak berkelas gitu. Betul. Aku tuh kayak sorry lu nggak ya udah. selevel sama gue gitu nggak sih? Kalau begitu nggak sama mantan kamu yang itu? Iya bener banget. Aku udah nggak peduli dia sama siapa. Aku nggak peduli dia kegiatannya apa. Jadi ya udah, kamu sekarang itu kamu, aku gitu. Kalau juga nggak ketemu di peduli. jalan masih mau nggak? Oh nyapa kalau gitu. Kak, itu kan sebagai teman ya, kayak apa nggak tahu muka dua juga. Kalau di jalan nyapa kok. Itu orang satu sekolahan? Enggak. Iya sepertinya teman-teman. Enggak. Beda sekolah tapi ya mau deket gitu kan ya. Sekarang kalau mau balikan lagi mau nggak? Enggak dulu. Beneran nggak mau? Enggak, sebenarnya enggak. Tidak mau mengulangi. Sejujurnya enggak mau mengulangi masa-masa yang terpuruk banget gitu kan. Nggak mau nyebur lagi kan? Nggak mau nyebur lagi, nggak mau basah kuyup lagi, nggak mau ngeringin sendiri. Nggak ada yang ngeringin soalnya, ngeringin diri sendiri kan kita. Soalnya habis dari orang itu ke orang yang baru, dan orang barunya itu kebetulan itu lebih dewasa dari aku. Yang toksik itu tadi kan seumuran Kak. Biasanya kalau pemikiran seumuran itu ya kayak gitu, kayak masih kekanak-kanakan banget. Bener banget. Dan aku habis itu tuh deket sama orang yang lebih tua dari aku, itu beda banget gitu. Jadi setelah melewati masa-masa yang kekanak-kanakan ini, jadi masa-masa yang dewasa, jadi masa-masa yang bisa menerawang masa depannya itu gimana nanti gitu. Menerawang kayak peramal ini lebihan. Masih jurusan-jurusannya apa tuh aku juga dibantu mikir sama itu gitu. Dia lebih pendewasaan. Dia mendewasakan diri sama kamu yang lebih muda mungkin. Ngajarin lebih ke diajarin gitu. Apa next aku sama yang lebih tua seharusnya lebih tua sih Kak. Enak banget itu sama lebih tua. Oke. Yaudah deh sama yang lebih tua aja deh kalau gitu. Sobat Tenlu, itu kalian wajib banget sama yang lebih tua. Tips dan trik dari Septi biar kalian gak ketipu, bukan ketipu sih, gak dibohongin, gak ditosikin ya kan. Sebenarnya tuh kalau sama sepantaran itu lebih ke main-main Kak, karena kita kan emang masih SMA, masih dunianya main-main gitu. Jadi ya udah, kalau sepantaran ya kalau pacarannya tuh main-main. Jadi kalau sama yang lebih tua itu pacarnya lebih ke arah gitu. Lebih ke tergantung milihnya mau pacaran main-main apa pacaran yang terarah gitu. Oke. Kalau dua-duanya bisa nggak sih main-main gitu bisa aja? Bisa banget. Kayaknya seru gitu. Seru banget. Kalau yang serius itu tadi kan itu bisa main-main. Tapi yang main-main itu nggak bisa serius. Gitu. Oke, paham nih. Sampai sini paham ya Sobat Tenlu semuanya. Wih, seru banget nih. Next kamu mau berarti sekarang deket dong sama orang? Enggak dulu. Sekarang udah enggak. Kalau ada yang deketin, mau? Masih membuka hati atau sudah tidak? Sebenarnya membuka hati Kak. Ada juga beberapa yang deketin, tapi itu masih belum nemu yang pas gitu. Iya benar, menemukan yang pas itu sangatlah sulit. Iya, yang penting itu nyamannya, itu masih belum merasakan nyaman dari yang orang-orang aku pilih gitu. Merasakan ketenangan gitu kan. Kita wajib merasakan ketenangan. Ya udah, iya gini ya kan. Lebih fokus ke kegiatan-kegiatan aja dulu. Nanti kalau udah fokus katanya nemu sendiri, datang sendiri. Iya, jodoh nggak kemana-mana, rezeki nggak kemana-mana, terus semuanya nggak kemana-mana. Udah ada yang ngatur, kita tuh tinggal jadi jalan ke yang terbaik aja. Ya, betul banget.
Nah buat Septi sendiri makasih banyak nih ya hari ini udah cerita-cerita banyak, ngomong-ngomong panjang sama aku, udah mau gabung di sini. Tapi sebelum mengakhiri semuanya, aku pengen Septi ngasih satu moto atau satu motivasi atau satu kata-kata atau beberapa kata-kata juga boleh buat Sobat Tenlung. Oke, buat Sobat Tenlung, jadilah diri kalian sendiri karena dengan kepercayaan diri kalian menjadi diri sendiri, kalian bisa mengubah diri kalian untuk yang sempurna. Gitu. Oke, amin banget nih ya. Jadi kalau dari jadi diri sendiri itu jadi mengerti diri kekurangannya apa, kelebihan apa. Jadi kita bisa lebih ke kesempurnaan gitu, lebih ke meningkatkan lagi gitu. Biar makin bagus lagi. Makasih banyak ya Septi udah mau gabung di sini. Next, kamu punya janji sama aku bakal gabung lagi ikut memajukan digital marketing di kota kita, ya kan? Siap. Oke, kita gabung lagi. Nah, buat Sobat Tenlung semuanya, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast kita kali ini sama Septi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you next time and bye-bye!